Haleluya. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita bagi Raja, di atas segala raja. Sebab terangnya bercahaya bagi setiap kita. Amin. Mari angkat syukur setiap kita. I want to be the light in this world, show them how that your love is so real. I want to believe in your love, your unending love. Boleh tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang ajaib Tuhan Yesus. Kami menyatakan iman kami. I want to be the light in this world, this world. I want to believe in your love, your unending. Mari angkat tangan kita teman-teman dengan iman. You're my Father, oh God, Jesus, you're the light of my life, shining in every step that I take. I'll never walk in darkness, never ever again. Now I'm alive, been revived by your love and abides in me. I'll never walk in darkness. Sebab itu kami menyatakan I want to be the light in this world, kasih-Nya yang besar. I want to live in your love, sama-sama menguat Tuhan, Tuhan Yesus. Jesus, you're the light of my life, shining in every step that I take. I never walk in darkness, never ever again. Now I'm alive, been revived by your love that abides in me. I'll never walk in darkness, never ever again. Sebab Engkau yang bercahaya dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Hey, mari angkat tangan kita teman-teman. You're my Father, oh God. Angkat tangan kita katakan You're my Father, oh God. You're my Father, you're my Father, oh God. You're my Father, oh God. Tepuk tangan. Jesus, you're the light of my life, shining in every step that I take. I'll never walk in. Bisa lebih dahsyat lagi. Never, never again. Jesus, you're the light of my life, shining in every step that I take. I never walk in darkness, never ever again. Now I'm alive, been revived. Mari teman-teman, sekali lagi. Jesus, you're the light of my life, shining in every step.
buat kasih Tuhan yang tidak pernah berakhir bagi setiap teman-teman. Sorak-sorai di atas kepala kita. Buat kasih setia Tuhan. Dia tidak pernah melupakan setiap teman-teman, amin. Sama-sama tepuk tangan. 1, 2, 3. Kita siap melompat buat Yesus Tuhan, amin. 1, 2, 3. Mari tepuk tangan buat kasih setia Tuhan Yesus. Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Mari sama-sama nyatakan pujian syukur kita. Never will love you, 'cause you love us instead. Freely you gave us your Son Jesus, your Son Jesus. Surrender His life on the cross for us, for us. Yeah. Bisa lebih dahsyat lagi sekali lagi. Never will love you, but you love us instead. Freely you gave us your Son Jesus, your Son Jesus. Surrender His life. Di atas kayu salib Dia nyatakan. For us, yeah. You will never stop loving me. 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 Sekali lagi katakan dengan iman, buat kebaikan Tuhan Yesus. No matter who we are or what we have done, Jesus is there. What He's done, what He's done, forever righteous. Oleh darahnya, for us, yeah. We'll never stop loving me. You will never stop loving me. You will never stop loving me. You will never stop loving me. Buat kasihnya, buat karya pengorbanannya, buat salibnya. Look through the cross, my sins are all forgiven. Salvation won, it is finished. Look through the cross, my sins are all forgiven. Salvation won, it is finished. It is finished. You will never stop loving me. You will never stop. Tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. You will never stop loving me. You lebih dahsyat lagi. You will never stop loving me. You will never stop loving me. Yes, you will never stop loving me. You will never stop loving me. You
Masih semangat memuji Tuhan Yesus, amin. Amin. Kita percaya hanya Tuhan Yesus yang layak kita andalkan, amin. Dia sumber sukacita setiap teman-teman, amin. Bisa katakan haleluya. Lebih dahsyat lagi buat raja segala raja. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Katakan kataku hari ini. Boleh angkat tangan teman-teman. Ku bersuka, siap lompat. Ayo sama-sama nyanyi dengan ucapan syukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ayo katakan kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka pada kiranya. 1, 2, 3. Yang kiranya oh yang kiranya bersuka jadi angkatku, yang dirangkanku, yang dirangkanku, bersuka jadi angkatku. Mari lebih dahsyat lagi, sebab kasihnya tidak berkesudahan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Katakan hari ini, kataku hari ini, harinya Tuhan, ku bersuka hanya dirangkanku. 1, 2, 3. Yang dirangkanku, yang dirangkanku, bersuka jadi angkatku. Yang dirangkanku, yang dirangkanku, bersuka jadi angkatku. Boleh kamu tangan di atas teman-teman. Yang dirangkanku, yang dirangkanku, bersuka dia dirangkanku. Oh, oh, dia dirangkanku, oh, dia dirangkanku. Amin. Bersuka dia. Ayo bisa lebih dahsyat lagi buat kasih Tuhan Yesus semua. Ya kirangkanku, ya kirangkanku. Tepuk tangan. Oh, oh, semua siap-siap melompat, amin. Bersuka ya kirangkanku, ya kirangkanku, ya kirangkanku, bersuka ya kirangkanku, ya kirangkanku, ya kirangkanku, bersuka ya kirangkanku. Sorak-sorai buat Allah kita, katakan haleluya. Kita kasih tepuk tangan lagi tinggi lagi di atas kepala kita buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita mau teduhkan hati kita, kita mau datang lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau datang sembah Tuhan, sumber kekuatan kita, sumber kemenangan kita. Mari tundukkan kepala kita, kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Kami berterima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bangga jadi milik-Mu Tuhan, kami bangga jadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga atas berkat anugerah-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami. Maka kami generasi muda di akhir zaman datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami menaruh iman percaya kami Tuhan, harapan kami Tuhan hanya ada padamu. Maka biarlah sore hari ini kami datang menyembah-Mu Tuhan Yesus.
meninggikan nama-Mu Tuhan dari dasar hati kami Tuhan. Sebagai wujud persembahan kami yang manis, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, yang harum dan menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya saat kami menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu hadir, bekerja menjamah setiap kami, melawat setiap kami. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat terima kelegaan. Kami percaya dan mujizat terjadi tempat ini. Kuasa-Mu bekerja nyata bagi setiap kami yang mau percaya. Kami datang dengan sembah kami Tuhan Yesus. Kami datang dengan iman kami Tuhan. Hati kami tertuju kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Yang percaya kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah sumber pengharapan kami. Kemanakah kami berseru, kemanakah kami berharap Tuhan. Selain hanya padamu Tuhan kami datang dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Bersama-sama Tiberia, sekali lagi katakan. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Hanya Kaulah tempat kami berlindung dan percaya Tuhan. Sama-sama Tiberia. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Mari sekali lagi Tiberia. Hanya Kau tempatku berlindung. Monerges angkat suaramu. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu. Mari sekali lagi di hadapan Tuhan Tiberia, angkat suaramu Bonerges. Oh.
Tuhan datang dengan segenap hati kami. Bahwa iman percaya kami, bahwa perlindungan kami hanya datang daripada-Mu. Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah sumber pengharapan kami. Kemana kami mencari kemenangan hanya datang dari-Mu Tuhan. Ini seruan hati kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur, kami mau percaya kepada-Mu, dan kami mau terus menyanyikan iman percaya kami sore hari ini. Terima kasih. Mari sama-sama Tiberias. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu. Sambil angkat kedua tanganmu, mari sama-sama Bonerges. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku Tuhan. Dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu. Lebih sungguh lagi Bonerges, dengan iman percaya. Sedalamnya hatiku, Kau yang paling mengerti setiap kami Tuhan, dan Kau yang paling mengasihi setiap kami anak-anak. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan kami, Yesus beserta kami. Kau selalu
selalu hadir di tengah-tengah kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau terus percaya, kami mau terus berharap kepadamu Tuhan Yesus. Sebab kami sadar kami punya Allah yang abadi, Allah yang dahsyat, Allah yang mulia, yang sanggup mendatangkan berkat dalam kehidupan kami, yang sanggup memberikan kemenangan bagi setiap kami umat-Mu Tuhan Yesus. Ini iman percaya kami yang percaya sama Tuhan. Boleh angkat kedua tangan-Mu. Kita mau angkat suara kita. Kita menyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Kami mau tidak takut lagi Tuhan Yesus. Sebab Allah yang membelah lautan, memberi makan 5.000 orang, membangkitkan orang mati, Allah yang sama hadir di tengah-tengah kami sore hari ini. Ini iman percaya kami Tuhan. Ini syukur kami. Mari sama-sama Tiberias, Bonerges, satu suara angkat suaramu. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sambil angkat kedua tanganmu. Yuk sama-sama Bonerges. Yang membelah laut, yang teduhkan yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat yang membelah laut, Dia Allah yang sanggup mendatangkan mujizat bagi hidupmu. Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Dia Allah yang berkuasa, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagi, yang percaya. Kau membuat. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Lebih tinggi lagi di atas kepala kita. Yang membelah laut, yang teduhkan Bonerges dengan iman percayamu. Kau membuat mujizat sejati. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorak buat Tuhan kita. Benar Tuhan, kami percaya Kau Allah yang sanggup mendatangkan mujizat bagi setiap kami. Yang ada menjadi, yang tiada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab Kau Allah yang sanggup, Kau Allah yang mampu, Kau Allah yang dahsyat. Maka selama hidup kami mau menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu, mengiring-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Maka kami tabiskan ibadah kami di sore menjelang malam hari ini ke dalam satu nama yang kudus, satu nama yang hidup, satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus namanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Bonerges, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Rekan-rekan kaum muda Bonerges, silakan duduk. Haleluya.
Puji nama Tuhan, sebelum kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore menjelang malam hari ini, mari bersama-sama kita akan terlebih dahulu menyaksikan video highlights dari khotbah Ibu Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati. Paulus mengatakan bahwa memang benar Yesus sudah benar-benar mati, tetapi dia juga benar-benar bangkit dari kematian pada hari ketiga untuk membuktikan bahwa Yesus telah mengalahkan dosa dan maut, supaya kita yang percaya juga memiliki kehidupan yang berkemenangan atas dosa dan maut, supaya kita hidup di dalam roh Allah dan bukan hidup di dalam daging. Karena daging akan membawa kepada kematian, tapi roh Allah akan menghidupkan. Yesus Kristus bangkit, kita berkemenangan, artinya kita berkemenangan atas dosa. Manusia yang berdosa akan dikuasai oleh iblis, tetapi melalui kebangkitan Yesus, kuasa dosa telah dikalahkan. Kita mampu hidup dalam kebenaran dan kita menang melawan keinginan daging serta menjadi seorang pemenang. Kita berkemenangan atas kuasa setan. Kuasa kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus telah melucuti pekerjaan-pekerjaan kuasa gelap, dan kepada kita yang menerima dan hidup di dalam kebenaran ini diberikan kuasa untuk menjadi pemenang. Kemudian kita berkemenangan atas maut. Kebangkitan Kristus menyatakan bahwa kematian tidak berkuasa atas Yesus dan juga atas kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bagi orang percaya diberikan jaminan menang atas maut, ada hidup kekal untuk berada bersama-sama dengan Bapa. Karena itu, mari kita tetap teguh memelihara iman kita di dalam Kristus. Selamat hari kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Menang atas dosa, menang atas kuasa setan, dan menang atas maut. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai untuk video khotbah dari Ibu Gembala yang sangat memberkati setiap kita pada sore hari ini. Puji nama Tuhan. Demikian video highlight khotbah dari Ibu Gembala Sidang yang terkasih. Bagi rekan-rekan kaum muda Bonerges yang rindu untuk menyaksikan video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang yang terkasih, saudara bisa menyaksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia dan diberkati di sana. Dan bersama-sama juga kita akan mendengarkan suara gembala pada sore hari ini. Dan izinkan saya untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita rekan-rekan kaum muda Bonerges di tempat ini, baik yang menyaksikan via live streaming. Suara gembala yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Untuk menghadapi masa depan dengan optimis. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah. Diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Dengan kuasa minyak dan anggur tidak resesi dan tidak dirusakkan. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, untuk menghadapi masa depan dengan optimis. Yang pertama, jangan takut dan terus beriman kepada Tuhan Yesus. Terambil dari Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Saat kita memikirkan tentang masa depan, hendaknya kita dipenuhi dengan iman dan harapan. Ganti ketakutan kita dengan iman kepada Allah dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Jangan pesimis, tapi milikilah iman untuk kita dapat menempuh masa depan dengan optimis. Yang kedua, cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Terambil dari Matius 6 ayat 33, Yakobus 2 ayat 18 sampai 19. Dalam hidup ini kita memiliki dua pilihan. Apakah kita membangun dan memperoleh berkat Tuhan untuk kepentingan pribadi kita atau kebanggaan diri? Atau kita memiliki motivasi untuk memuliakan Allah, untuk bekerja, menolong pertumbuhan dan perluasan gerejanya. Allah akan memberkati anak-anaknya yang mencari kerajaan sorga, patuh dan memiliki hati yang benar. Yang ketiga, kuduskan diri kita dengan hidup dalam kekudusan. Terambil dari 1 Petrus 2 ayat 9. Kita disebut bangsa yang kudus. Untuk itu kita harus membuat komitmen kepada diri sendiri dan kepada Tuhan. Untuk menguduskan diri kita dan untuk membangun gereja Yesus Kristus dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Yang keempat, lupakan masa lalu, jalani masa kini dan fokus ke masa depan. Terambil dari Filipi 3 ayat 13 sampai 14.
jalani masa kini, terus berjalan menuju masa depan. Keadaan boleh gelap, tetapi jika kita fokus kepada terang, maka kita akan bisa terus berjalan. Tuhan menjamin masa depan kita, tetapi yang harus kita lakukan adalah tetap hidup takut akan Tuhan. Lakukanlah semua yang menjadi bagian kita, dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Yang kelima, jadilah orang yang tulus hati dan jujur. Terambil dari Mazmur 37 ayat 37. Tulus berarti bersih hati dan bersungguh hati. Apa yang diucapkan dan dilakukan benar-benar keluar dari keinginan hati yang paling dalam. Tidak ada motivasi terselubung. Dalam segala hal yang kita kerjakan, termasuk pelayanan, harus kita lakukan dengan tulus dan dengan segenap hati. Maka Tuhan akan memberkati kita dengan masa depan yang indah. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan, jadi pelaku daripada firman-Mu. Hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau yang menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam kitab Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya dalam Engkau, maka terjadi doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan untuk suara gembala yang sangat membangkitkan iman percaya kita. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk sambut firman Tuhan pada sore menjelang malam hari ini. Mari sama-sama kita boleh kembali tundukkan kepala kita. Kita mau satukan hati kita, kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam sorga Tuhan Yesus. Kami berucap syukur buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ada di tempat ini sebagaimana kami ada bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Engkau yang menghantar kami ke tempat ini untuk menerima janji-Mu, untuk menerima kekuatan-Mu yang baru melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada sore hari ini. Kami percaya ya Tuhan Yesus, setiap firman yang akan disampaikan pada sore hari ini akan mendatangkan mujizat dalam kehidupan kami, akan memenuhi hati kami, akan mengubahkan setiap kami Tuhan, akan mencerahkan setiap masa depan kami, bahkan menyegarkan setiap jiwa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap anak-Mu yang hadir di tempat ini, baik yang menyaksikan via live streaming. Kiranya Tuhan Yesus berkati, urapi secara luar biasa. Ubahkan hati kami seperti hati seorang hamba, dan telinga kami seperti telinga seorang murid yang mau dididik, ditegur, didewasakan oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Reynold Watimena, Tuhan berkati secara sempurna agar melalui firman yang disampaikan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita sambut firman Tuhan pada sore menjelang malam hari ini. Terima kasih Bapa dalam sorga. Mengucap syukur untuk kasih-Mu yang selamatkan setiap kami di tempat ini. Kasih-Mu yang layakkan kami Tuhan untuk dengar firman-Mu sore hari ini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak pernah ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari sama-sama. Boleh harga angkat suaramu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku,
pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berjalan. Terhubung bersama-sama firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa kami sungguh bersyukur, betapa kami sungguh bangga, kami sebagai anak-anak muda, buah nergas generasi minyak dan anggur, di akhir zaman penyertaan Tuhan yang begitu ajaib Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Begitu banyak tantangan di luar sana yang kami hadapi, tetapi kami bersyukur bahwa janji-Mu bagi setiap kami anak-anak muda buah nergas gereja Tiberias Indonesia, bahwa di akhir zaman yang ada minyak dan ada anggur tidak akan dirusakkan. Kami sungguh percaya ketika kami memuji dan menyembah Tuhan sore hari ini, bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di Tiberias Garinias, bersama dengan yang mengikuti ibadah live streaming dimanapun kami berada. Walaupun kami dibatasi ruang dan jarak, tetapi kami sungguh percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Doa kami selalu untuk yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus memberkati senantiasa.
dengan kesehatan, umur panjang, hikmah surgawi. Tuhan limpahkan, Tuhan pakai lebih heran lagi di akhir zaman untuk menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami doa, beri kami hati seorang murid, telinga seorang murid yang mau diajar bahkan mau ditegur oleh setiap firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kami doa, kami tidak hanya cakap sebagai pendengar yang baik saja, tetapi kami juga cakap menjadi pelaku firman yang baik. Ia melakukan setiap firman yang kami dengar bahkan kami terima pada malam hari ini. Firman Tuhan disampaikan tertanam di dalam lobatin kami dan akan berakar, bertumbuh dan berbuah sehingga bertambah teguh iman kami. Hanya di dalam satu nama, nama yang ajaib dan berkuasa, Allah kami yang punya kerajaan surga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan Boanerges, dengan sukacita mari sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Sebelum duduk, tos kiri kanan depan belakang dulu, katakan Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Oke, silakan duduk kembali rekan-rekan muda Boanerges sekalian. Puji Tuhan, selamat malam. Shalom Boanerges. Masih suara saya yang lebih keras. Shalom Boanerges. Senang bertemu rekan-rekan muda semua malam hari ini. Apa kabar semuanya? Luar biasa, boleh saya melihat tangan-tangan sungguh luar biasa. Lambaikan tangan buat Tuhan Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang sungguh-sungguh siap sedia, yang bersiap dirinya untuk Winner Camp 2025, boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Temanya apa tahun ini? Rise Up, sama-sama bilang Rise Up. Oke, jadi segera teman-teman daftar ya, itu tanggal 2 sampai dengan 4 Juli itu hari libur. Jadi bisa ajak teman-teman sekolah, teman-teman kuliah, ayo mari kita sama-sama ikuti Winner Camp 2025 Rise Up. Dan kita percaya kita semua pasti diberkati Tuhan, amin. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Oke, kini saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam firman Tuhan. Tema khotbah saya pada malam hari ini yaitu tentang mengenal Yesus di jalan hidup kita. Apa temanya? Mengenal Yesus di jalan kehidupan kita. Terlebih di masa muda kita harus sungguh-sungguh mengalami pengenalan akan Tuhan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Seperti biasa saya mengajak rekan-rekan Boanerges, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat firman Tuhan ini secara bergantian. Saya akan membaca pada ayatnya yang ganjil, nanti rekan-rekan muda membaca ayat yang genap. Kita bergantian terus sampai di ayat yang terakhir, ayatnya yang ke-35. Kita akan baca bersama-sama. Yang sudah di sana katakan amin. Amin. Di dalam Alkitab di sana diberikan judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 14 silakan ya. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16 silakan. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ayat 18 silakan. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. 20 silakan. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. 22 ya. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. 24. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat.
Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. 34. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. 35 bersama-sama ya. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali rekan-rekan Buddha sekalian. Diberkatilah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tentunya juga setiap kita yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara, berbicara tentang perjalanan ke Emmaus yang dilakukan oleh kedua murid ini bukanlah sebuah perjalanan pulang kampung biasa saja, tetapi ketika saya membaca kisah ini, bagaimana itu menggambarkan sebuah perjalanan mereka lari dari kenyataan. Sama-sama bilang dulu, lari dari kenyataan. Kenapa saya bilang mereka lari dari kenyataan? Karena sosok yang mereka kagumi, sosok yang mereka harapkan sebagai pembebas secara politik ternyata mati dengan cara mengenaskan. Harapan bahwa Yesus sebagai pembebas, kenyataannya Yesus ditangkap, bahkan dia mati di atas kayu salib. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak muda, mungkin kita juga pernah mengalami hal yang sama, yaitu apa? Perjalanan-perjalanan menuju ke Emmaus ini. Yaitu saat dimana kita rasanya pengen lari dari kenyataan. Atau jangan-jangan hari ini kita sedang lari dari kenyataan. Ketika ternyata kita lihat bahwa kenyataan di depan mata kita tidak sesuai dengan harapan. Membuat akhirnya kita nggak punya semangat, membuat akhirnya kita malas-malasan, membuat kita merasa sepertinya nggak punya harapan. Apalagi pengalaman itu disertai dengan apa, saudara? Kegagalan, kepahitan, dikecewakan, saudara. Seperti kedua murid tadi. Salah satu muridnya disebutkan namanya siapa, saudara? Ada yang ingat namanya siapa? Kleopas. Kleopas berjalan dengan temannya satu lagi, namanya siapa? Halo? Ada yang dapat bocoran? Temannya Kleopas namanya siapa? Ya, memang Alkitab tidak mencatat. Yang dicatat itu cuma nama Kleopas. Yang satunya memang tidak dicatat. Karena satu murid itu tidak disebutkan namanya, maka kisah ini menjadi apa? Terbuka untuk kita semua. Artinya setiap kita anak-anak muda Bonargas, ketika kita membaca kisah ini, ayo coba kita membayangkan bahwa kitalah masing-masing pribadi, kitalah murid itu. Kita yang sedang berjalan bersama dengan Kleopas, kita yang sedang berjalan ke Emmaus. Dan Yesus ingin berjumpa dengan kita secara pribadi di dalam perjalanan kehidupan kita hari ini. Nah, mari sama-sama kita lebih dalam lagi kita belajar firman Tuhan. Ada 6 pelajaran penting yang saya mau bagikan bagi setiap kita anak-anak muda, supaya kita sungguh-sungguh mengalami pengenalan akan Kristus di jalan kehidupan kita, apalagi di masa muda kita. Yang siap diberkati boleh lambaikan tangannya sekali lagi. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang pertama, saudara, poin yang pertama yang harus kita pelajari, jangan sampai kita tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, jangan tinggalkan persekutuan. Bilang kiri kanan saudara, jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Oke, kita lihat ayat yang ke-13. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Amin. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kiranya 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Nah,
di masa muda kita, untuk kita mengalami pengenalan akan Tuhan, jangan tinggalkan persekutuan kita sama Tuhan, saudara. Jangan pernah tinggalkan persekutuan kita sama Tuhan. Ayat tadi mencatat bagaimana kedua murid itu mereka pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Jaraknya kurang lebih sekitar berapa? 7 mil jauhnya. Kalau itu di-convert dalam kilometer, kurang lebih sekitar 11 kilometer. Kira-kira 11 kilometer itu jauh atau dekat? Halo? Jauh, iya jauh kalau jalan kaki. Iya, kalau zaman sekarang kalau pakai mobil mah cepet, deket. Iya kan? Dari Cawang aja sampai ke Bekasi Barat itu 13 km. Kalau pakai mobil, wah paling cuma berapa menit. Ini mereka berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Itu cukup jauh, saudara. Harusnya itu mereka nggak boleh tinggalkan Yerusalem. Ketika murid-murid yang lain mereka sedang berkumpul, murid-murid yang lain mereka sedang bersekutu, mereka saling menghibur, mereka saling menguatkan seorang akan yang lain. Setelah peristiwa penyeleban Yesus itu, tetapi tindakan kedua murid ini mereka tinggalkan Yerusalem, mereka pergi ke Emmaus, ya kan saudara, itu menggambarkan bahwa mereka itu tidak memahami kebenaran dan mereka berjalan di luar kehendak Tuhan. Makanya di tengah perjalanan tadi, Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka dan Yesus menegur mereka. Mereka dibilang apa saudara? Orang bodoh. Karena mereka tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Tentang penderitaannya, bahkan tentang kebangkitannya. Bahwa Yesus pun sudah pernah ingatkan mereka, jangan tinggalkan Yerusalem. Bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Coba kita lihat di dalam Matius 16 ayat yang ke-21. Silakan. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, Tuhan Yesus saja pernah bilang kepada murid-murid bahwa dia akan dibunuh dan dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu saja dinotis oleh para petinggi, oleh para orang-orang Farisi. Makanya mereka sampai datang kepada Pilatus, mereka minta supaya kubur Yesus itu dijaga oleh tentara-tentara Romawi. Mereka bilang kepada Pilatus, kami sudah mendengar bagaimana ketika dia mengajar, dia sampaikan bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Itu saja dinotis oleh orang-orang Farisi. Sampai dia minta kepada Pilatus supaya dijaga sama tentara Romawi. Ketika jasad Yesus dimasukkan ke dalam kubur Yusuf Arimatea, pada hari Sabtu mungkin terjadi keheningan yang luar biasa. Tapi ketika di hari yang ketiga dinyatakan bahwa kubur itu kosong. Itu tentara Romawi saja yang jaga, mereka kocar-kacir, saudara. Mereka kocar-kacir kabur, karena apa? Karena mereka melihat malaikat. Artinya bagi setiap kita anak-anak muda di tempatin, apapun yang kau hadapi hari ini. Masalah yang kau alami di depan matamu, yang kau lihat kenyataan tidak sesuai dengan harapanmu. Ya kan, jangan pernah tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau hari ini mungkin kita sudah berusaha melamar pekerjaan kemana-mana, tapi sampai hari ini masih belum diterima-terima juga, kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Jangan pernah tinggalkan persekutuanmu sama Tuhan. Amin. Mungkin teman-teman yang kemarin ikut tes, ya kan, ikut ujian untuk masuk dalam perguruan tinggi yang menjadi kerinduan harapan kita, tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan harapan kita. Jangan engkau menjadi kecewa. Amin. Jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Jangan tinggalkan pelayananmu. Engkau harus semakin giat lagi. Hari Sabtu di tempat ini ibadah kakak muda Buah Nergas. Ayo ajak teman-teman datang bersekutu di tempat ini. Engkau pasti diberkati Tuhan. Ibadah hari Minggu dimanapun teman-teman beribadah. Ayo ambil bagian. Supaya saudara dan saya kita pasti diberkati. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus pahami firman Tuhan itu dengan benar. Ayat yang ke-21 silakan. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Saudara, yang kedua, bahwa pengenalan akan Tuhan itu akan membuat kita mengerti kehendak dan rencananya lewat apa? Lewat firman Tuhan. Nah, ini kedua murid ini, Kleopas dengan temannya ini, bisa saya katakan mereka itu gagal paham. Karena mereka berpikir bahwa Yesus sebagai pembebas tetapi secara politik. Karena saat itu memang kita tahu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi.
Tentu harapan mereka bahwa Yesus memiliki kuasa yang begitu luar biasa. Bisa membangkitkan orang mati, bisa memberi makan 5.000 orang, bahkan lebih daripada itu. Bisa menyembuhkan orang sakit. Harapan mereka, Yesus bisa memimpin mereka, bisa terbebas dari penjajahan tentara Romawi. Tetapi kenyataannya, saudara, mereka lihat bahwa Yesus yang mereka kagumi itu malah ditangkap. Karena apa? Karena mereka tidak pahami. Karena mereka tidak memahami apa yang Yesus sampaikan kepada mereka. Makanya mereka melakukan tindakan yang salah. Yaitu mereka pergi kemana? Emmaus. Coba kita lihat lagi dalam Markus 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Amin. Kemudian mulailah Yesus mengajar kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam-imam, kepala ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ini berkali-kali bahwa Yesus sampaikan kepada murid-murid. Dia akan dibunuh, tetapi pada hari yang ketiga dia akan apa? Bangkit. Dia akan bangkit. Coba kita lihat dalam Lukas 24 ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Ini kan perkataan malaikat kepada murid-murid yang pertama kali mereka datang. Mereka datang ke kubur, tiba-tiba mereka kaget bahwa kubur itu sudah kosong. Malaikat ingatkan mereka lagi. Dia nggak ada di sini. Dia sudah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea. Makanya pemahaman yang salah itu mempengaruhi kepercayaan mereka. Sehingga mereka melakukan apa? Tindakan yang salah, mereka tinggalkan Yerusalem. Jadi kita juga sebagai anak-anak muda, kita juga harus pahami firman Tuhan itu dengan benar. Jangan hanya cukup kita sebagai pendengar saja, tetapi renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Sejak dari sekolah minggu saja kita sudah diajarkan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau apa? Kalau mau kita tumbuh. Makan firman Tuhan setiap hari. Karena apa? Firman Tuhan itu sebagai senjata di dalam kehidupan kita. Bagaimana rekan-rekan muda ingat waktu Yesus di padang gurun, dia dicobai sama iblis. Bagaimana Yesus melawan iblis? Lu gak tahu siapa gue, ya? Apa yang Yesus ucapkan kepada iblis? Ada tertulis. Jadi artinya mari saya dorong setiap kita rekan-rekan muda di tempat ini. Kita harus sungguh-sungguh pahami firman Tuhan itu dengan benar. Apalagi di akhir zaman ada begitu banyak pengajaran-pengajaran, paham-paham dunia yang sepertinya yang dihotbahkan itu hanya sesuatu yang apa untuk menyenangkan kupingnya saja. Sebagai anak-anak muda Buanerges, kita jangan alergi dengar khotbah tentang pertobatan. Sebagai anak-anak muda Buanerges, kita jangan alergi ketika mendengarkan khotbah tentang kekudusan. Di akhir zaman sebagai anak-anak muda Buanerges, kita harus tampil beda dengan dunia. Memang tidak mudah, karena ketika kita mau hidup benar, sebagaimana visi yang Tuhan taruh di gereja ini, kita dipersiapkan menjadi jemaat yang kudus. Artinya kita juga dipersiapkan sebagai anak-anak muda yang kudus. Amin. Tidak hanya kudus, tetapi apa? Kita misionaris. Dan pada akhirnya kita siap kemana? Ke sorga. Jadi anak-anak muda, kalian harus punya komitmen. Untuk apa? Untuk hidup di dalam kekudusan. Amin. Firman yang disampaikan berpusat kepada Kristus tentang kabar Injil. Jadi setiap kita di tempat ini, mari makan firman Tuhan setiap hari. Renungkan firman Tuhan itu setiap hari. Kita harus sungguh-sungguh pahami firman Tuhan itu dengan benar. Amin. Dan yang ketiga, apa yang harus kita pelajari? Bahwa Tuhan Yesus akan selalu hadir walaupun kita tidak menyadarinya. Ayat yang ke-15, silakan. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Amin. Nah yang ketiga, saudara, bahwa pengenalan akan Tuhan itu akan membuat kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Dia selalu menyertai di setiap langkah kehidupan kita. Dia bukan hanya pribadi yang maha kuasa saja. Dia bukan pribadi yang maha kasih saja. Tetapi dia juga pribadi yang maha hadir. Omnipresent. Sejatinya kita tidak pernah sendirian. Sekalipun hari ini kita sebagai yatim piatu. Kita merasa kita sendirian. Mungkin kita sedang terpuruk. Orang-orang yang dulunya dekat sama kita, mereka tinggalkan kita. Sejatinya saudara dan saya, kita tidak pernah sendirian. Amin. Karena ada satu pribadi. Dia yang berjanji,
Di dalam Matius 28 ayat yang ke-20 dia berkata apa? Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi mari sebagai anak-anak muda ingat, kamu tidak pernah sendirian. Sejatinya ada satu pribadi yang selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Tuhan Yesus. Dan kalau kita diingatkan kembali bahwa malam hari ini bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, kita juga tentu akan menjaga hidup kita baik. Jangan sampai ketika kita di gereja, ketika kita pelayanan, kita jaga sikap kita. Tetapi ketika kita keluar dari tempat ini, kita hidupnya sembarangan. Ingat, kita itu dibeli dengan harga yang mahal. Kita di tempat ini, Tuhan bayar kita itu mahal, artinya kita itu berharga. Sama-sama dengan saya katakan saya mahal. Sama-sama dengan saya katakan saya berharga. Kalau kita sadar kita mahal, kita berharga. Sering saya katakan, jangan kita hidup dengan cara-cara murahan. Kita membiarkan diri kita di dalam dosa, dalam kenajisan, dalam percabulan dan lain-lain. Dimanapun kita berada, kehidupan kita harus sungguh-sungguh bisa menjadi berkat. Kenapa? Tuhan hadir. Dia Allah yang Immanuel, yang selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, yang keempat, kita harus apa? Harus selalu mengundang Dia. Ayat 28 dan ayat yang ke-29. Silakan. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari ini telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Amin. Yang keempat, di sini poinnya apa? Bahwa mujizat dan kuasanya itu akan kita alami saat kita mau mengundang Yesus masuk ke dalam hidup kita dan kita mau melakukan firman-Nya. Ayat yang tadi kita baca bersama-sama menggambarkan bagaimana Yesus berbuat seolah-olah dia akan meneruskan perjalanan. Tetapi kedua murid ini mereka mengundang Yesus masuk ke dalam rumah. Ketika mereka mengundang Yesus masuk ke dalam rumah, apa yang terjadi? Malam itu menjadi malam berkat bagi mereka. Yesus mencelikan mata hati mereka yang buta. Iman mereka kembali bangkit dan iman mereka kembali berkobar-kobar. Mungkin ada yang bilang ini, Pak Pendeta, Tuhan itu kan maha tahu. Kita nggak perlu doa, kita nggak perlu minta juga Tuhan tahu. Iya, memang Tuhan itu maha tahu. Tapi kan prinsip kerajaan surga itu barang siapa meminta diberikan. Barang siapa mencari dia akan mendapatkan. Barang siapa mengetok pintu dibukakan. Selama kita nggak minta kita nggak dapat. Selama kita nggak cari kita nggak menemukan. Selama kita tidak mengetok maka pintu tidak akan dibukakan. Karena orang yang minta sama Tuhan, orang yang berseru sama Tuhan itu gambaran orang yang rendah hati, orang yang berharap sama Tuhan. Karena kitab katakan jelas bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Lawan dari berkat itu apa? Kutuk. Jadi orang mengandalkan kekuatannya, tidak mau berharap sama Tuhan. Dia nggak hidup dalam berkat, tetapi dia hidup di dalam kutuk. Jadi artinya mari setiap kita teman-teman, anak-anak muda di tempat ini. Di masa muda kita, dalam setiap langkah hidup kita harus selalu libatkan Tuhan Yesus. Memulai segala sesuatu bersama dengan Dia, karena kita sadar sebagai manusia kita terbatas. Bahkan dalam keterbatasan kita, jangankan besok, 5 menit ke depan pun kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kenapa saya katakan demikian? Waktu pelayanan di Tiberias Batam, setelah selesai ibadah PA wanita, ada seorang ibu bilang gini, Pak Pendeta, jangankan besok, jangankan bulan depan, 5 menit ke depan pun kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Waduh, ini perkataan seorang ibu begitu dalam. Saya tanya, wah kenapa ibu? Perkataan ibu begitu dalam sekali. Dia bilang, Pak Pendeta, saya lagi ngobrol dengan suami saya. Lagi ngobrol santai saja. Gak berapa lama tiba-tiba 5 menit kemudian, suami saya dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Itulah keterbatasan kita sebagai manusia. Makanya kalau kita sadar kita sebagai manusia kita terbatas. Dalam segala hal harus selalu undang Yesus. Teman-teman mungkin tidak asing lagi dengan kisah mujizat di dalam perkawinan di Kana di Yohanes pada pasal yang kedua. Di sana kita pencatat jelas bahwa Yesus dan murid-murid diundang juga ke perkawinan itu. Karena Yesus diundang, makanya dia hadir. Kehadiran Yesus di tengah-tengah perkawinan itu mendatangkan mujizat. Tiba-tiba mereka punya masalah apa? Kehabisan anggur. Tahukah kalian bahwa dalam tradisi pernikahan orang Yahudi, itu kan biasa mengadakan pesta itu bisa berhari-hari. Kalau sampai anggur habis, waduh itu masalah berat. Kenapa? Itu bisa mempermalukan, menyangkut reputasi tidak hanya dari keluarga mempelai pria, termasuk keluarga mempelai wanita. Tetapi sekali lagi, karena mereka mengundang Yesus, Yesus hadir di sana. Kehadiran Yesus mendatangkan mujizat.
air berubah menjadi anggur. Kalau Yesus tidak diundang, pastinya Yesus tidak akan hadir. Kalau Yesus tidak hadir di tengah-tengah perkawinan itu, pasti tidak akan terjadi mujizat. Mari setiap kita anak-anak muda di tempat ini, kalau kita sungguh-sungguh mau menjadi pribadi-pribadi yang mau selalu andalkan Tuhan, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, dalam segala hal kita harus libatkan Dia. Undang Tuhan Yesus dalam setiap aspek hidupmu. Ajak Dia dalam setiap langkah hidupmu. Apa yang kau harapkan, apa yang kau cita-citakan, ajak Tuhan Yesus, undang Dia masuk dalam setiap langkah kehidupan. Bahkan dalam setiap keputusan yang akan kita ambil. Keputusan itu mungkin memiliki dampak yang begitu besar untuk masa depan kita. Baik untuk pekerjaanmu, baik itu mungkin untuk pasangan hidupmu, apapun itu. Mari datang sama Tuhan. Libatkan Dia, undang Tuhan Yesus. Dan saya percaya, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan bahkan masa muda kita tentu pasti akan mendatangkan mujizat. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang kelima, ketika kita terima tubuh dan darah Yesus membuat kita apa? Mengenal kasih-Nya. 30 dan 31. Silakan. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Amin. Yang kelima, mengenal kasih-Nya yang sempurna yang dinyatakan di atas kayu salib lewat apa? Persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Sepanjang perjalanan, Yesus bersama-sama dengan kedua murid itu, Kleopas dan temannya. Yesus mengajarkan, menegur mereka. Yesus mengajarkan kitab suci. Tidak hanya sekedar mengajarkan sepanjang perjalanan, pada akhirnya, pada puncaknya, ketika mereka mengundang Yesus masuk ke rumah itu, apa yang Yesus lakukan? Dia memecah-mecahkan roti. Itu juga dilakukan oleh gereja mula-mula. Setiap kali mereka bersekutu, mereka juga memecah-mecahkan roti. Makanya kita bersyukur di gereja Tiberias. Bagaimana panggilan Tuhan dari Media Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Asia Pariaji untuk mengembalikan kuasa di balik sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Kalau yang dulunya perjamuan kudus hanya di waktu-waktu yang tertentu, tetapi setiap kali kita ibadah di gereja Tiberias, setelah kita dengar firman Tuhan, kita terima firman Tuhan, kita terima tubuh dan darah Tuhan Yesus, agar saudara dan saya, kita sungguh-sungguh mengenal akan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Sama seperti perjalanan kedua murid tadi di Emmaus, di sepanjang perjalanan mereka diajarkan kitab suci. Setelah mereka diajarkan kitab suci, selanjutnya di rumah Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti bagi mereka. Saudara dan saya, setiap kali kita ibadah, tidak hanya kita dengar firman Tuhan, tetapi setelah itu kita akan terima yang terbaik, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Supaya kita diingatkan kembali bahwa kita itu sangat mahal. Yesus bayar kita sangat mahal. Kasih-Nya begitu luar biasa. Kasih yang begitu apa? Yang mungkin biasa saya gambarkan, kasih Tuhan begitu radikal. Alkitab katakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Yesus juga menjadi sahabat bagi saudara dan saya, Dia memberikan hidupnya. Kita semua tahu bahwa di dalam darah itu ada kehidupan. Kalau sampai Yesus memberikan darahnya bagi setiap kita, artinya Dia memberikan kehidupannya bagi saudara dan saya. Sehingga kita punya iman. Tidak hanya sama-sama kita kumpul pada malam hari ini. Satu saat saudara dan saya kita sama-sama kumpul dalam kerajaan surga. Ketika kita angkat tubuh dan darah Tuhan Yesus, saudara dan saya kita berbangga. Betapa kita sungguh berharga. Betapa kita sungguh mahal. Betapa kita sungguh bernilai. Ketika kita angkat tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita akan selalu ingat akan kasih Tuhan begitu luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Poin yang keenam yang terakhir, kehadiran Tuhan akan memberikan semangat yang baru. Ayat 32 dan 33. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Amin. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Yang keenam, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh akan membuat orang percaya memiliki semangat dan ketekunan yang tinggi dalam mengiring Yesus. Sekali lagi, mereka berjalan dari mana? Dari Yerusalem ke Emmaus berapa, saudara? 11 km, jauh. Sudah waktunya malam, waktunya mereka istirahat. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mata mereka terbuka, mereka menjadi semangat lagi. Tidak tunggu mereka tidur dulu, tidak tunggu mereka istirahat dulu, besok pagi baru mereka berangkat. Ayatnya yang ke-33, lalu bangunlah. Sama-sama katakan bangunlah. Artinya kita juga sebagai anak-anak muda, kita harus bangun. Sama-sama katakan bangun. Kita harus bangkit. Rise up. Amin. Kita harus bangun. Karena pengandalan kita akan Tuhan akan membuat kita sungguh-sungguh bersemangat.
Apalagi di akhir zaman kita mengabarkan akan datang masa-masa yang sukar. Jangan biarkan berita tentang kebangkitan Yesus. Jangan biarkan berita tentang kasih Tuhan yang luar biasa lewat tubuh dan darahnya hanya tersimpan di bangku-bangku gereja saja. Ceritakan itu bagi dunia. Karena dunia sedang membutuhkan namanya harapan. Dunia sedang membutuhkan namanya kasih Kristus. Kita sebagai anak-anak muda, mari kita lanjutkan legacy itu yang Tuhan berikan di gereja Tiberias. Amin. Apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita hari ini, ayo ceritakan itu bagi dunia. Betapa Tuhan Yesus sungguh mengasihi saudara dan saya. Kisah perjalanan kedua murid ke Emmaus. Kalau hari ini juga mungkin kita sedang berada dalam situasi yang sama. Kita mau lari dari kenyataan. Atau kita saat ini mungkin kita sedang lari daripada kenyataan. Doa saya firman Tuhan pada malam hari ini sungguh-sungguh menguatkan saudara dan saya. Memberikan kita semangat yang baru. Tidak tunggu-tunggu lagi kedua murid ini mereka tidur. Mereka istirahat. Tetapi malam itu juga mereka kembali melakukan perjalanan yang jauh lagi 11 km. Cuma dengan satu tujuan, berjumpa dengan murid-murid yang lain. Untuk apa? Menceritakan bahwa mereka sudah berjumpa dengan Yesus. Saya percaya banyak sekali anak-anak muda di tempat ini sudah memiliki pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Ayo ceritakan itu bagi dunia. Karena kita sebagai anak-anak muda tidak hanya dipersiapkan sebagai anak-anak muda, jemaat yang kudus saja. Tetapi tugas kita sebagai misionaris. Apa tugas misionaris? Tugasnya untuk bersaksi. Saya mengenal Tiberias tahun 96. Dari dulu buletin warta di depan itu dimulai dengan apa? Kesaksian kuasa Tuhan Yesus lewat perjamuan kudus dan minyak urapan. Saya ingat waktu itu biasanya saya lupa tahunnya. Tapi di sesi terakhir di Tiberias Penin dulu ada sesi yang paling malam kalau tidak salah jam 8. Dulu saya ingat waktu itu pelayanan sampai tinggal di Bekasi tapi bantu pelayanan di sana. Saya lupa waktu itu saya masih choir kalau tidak salah dibantu atau singer. Setelah ibadah di sana, ketika pulang, saya ingat ada seorang ibu sudah cukup tua di halte di depan Penin itu. Apa yang dilakukan? Dia buka buletin Tiberias. Di depan banyak orang mereka yang duduk itu. Apa yang dilakukan? Dia mulai baca. Dia mulai baca dari depan kesaksian kuasa Tuhan Yesus lewat perjamuan kudus dan minyak urapan. Dia baca itu kesaksian. Dia bodoh amat orang mau dengar mau tidak. Pokoknya dia baca kesaksian. Setelah itu dia baca halaman berikutnya. Suara gembala. Pokoknya dia baca aja. Dia baca. Artinya mari setiap kita anak-anak muda di tempat ini. Kalau engkau sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang begitu luar biasa mengasihi engkau. Saya percaya bahwa itu akan memberikan semangat bagi setiap kita. Karena kita punya tugas untuk kita menjadi saksi. Selalu ingatkan anak-anak muda Buah Nergas kita sebagai anak-anak guru. Thunder, dari jauh kedengaran suaranya. Thunder, dari jauh kelihatan cahayanya. Kita sebagai anak-anak muda, suara kita, kehidupan kita didengar dan dilihat dunia. Pastikan hidup kita dimanapun kita berada, kita harus menjadi berkat. Lanjutkan legacy yang Tuhan taruh. Dukung terus dalam pelayanan, Gembala Sidang, Ibu Pendeta, Darniti Pariaji. Kita sebagai anak-anak muda Buah Nergas, Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Sekarang bagian kita untuk bangkit. Kita mengalahkan dunia, hidup kita menjadi berkat. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan, Tuhan Yesus yang berjalan bersama dua murid di Emmaus, dia juga berjalan bersama dengan kita hari ini. Firman-Nya, api Roh Kudus dan kesaksian hidup kita agar dunia bisa tahu bahwa Yesus benar-benar hidup. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Firman tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum Tuhan, ku kagum hormat
akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, rekan-rekan muda Buah Nergas, kembali katakan. Kau sungguh indah tiada taranya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh menakjubkan. Nyatakan sungguh ajaib. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kuasa, mari angkat tanganmu. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Kami kagum Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau. Kami sungguh-sungguh kagum akan Engkau Tuhan Yesus, akan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum
buat persembahan yang teman-teman telah berikan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita. Mari sama-sama kita buka hati, kita terima yang terbaik pengorbanan Tuhan serta perjamuan kudus tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri, tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Bagi kami Tuhan, dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Baik, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Terima yang terbaik tubuh dan darah Tuhan Yesus. Pastikan rekan-rekan Buddha sudah terima roti dan anggur. Saya baca dari Matius 26 ayat yang ke-26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya, berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari sama-sama kita angkat rotinya saja di tangan kita akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Bersama-sama dengan iman kita perkatakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, memberikan keselamatan, memberikan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian tumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus dengan iman. Sama-sama kita perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, memberikan pengampunan atas dosa-dosa kesalahan kami. Kami berjanji bertobat. Kami tolak poligami, kami tolak poliandri, kami tolak percabulan, perzinahan. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga dan gereja. Yang kedua, untuk menyucikan, menguduskan kami, agar kami semua termeterai sebagai warga surga. Kami berdoa, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kami semua menang atas sakit penyakit. Mulai hari ini tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Kami tolak kista dan tumor, kami tolak sakit jantung dan paru-paru, kami tolak sakit liver, kami tolak sakit ginjal, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak sakit apapun. Darah Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Jangan dulu diminum. Rekan-rekan boleh doa kalau ada dengan sakit penyakit, sebutkan nama sakit di depan Tuhan, percaya dengan iman. Oleh bilur-bilur yang kau terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kembali bersama-sama Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Artinya kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak pengangguran, kami tolak hutang-hutang pribadi, kami tolak minta-minta, kami tolak resesi ekonomi, tidak kekurangan, tidak celaka, tidak mara bahaya. Bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Artinya dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari makan tidur. Dengan kuasa perjamuan kudus kita diberkati, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan.
Yang kedua, dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia, dengan kuasa perjamuan kudus menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Yang ketiga, dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari kasut sepatu baru, artinya tidak jadi ekol tetapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah kehidupan, inilah darah kebangkitan, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari teman-teman, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kembali kita mau bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita mau bersyukur buat pengorbanan yang Tuhan Yesus beri bagi setiap teman-teman. Mari angkat tangan kita dengan iman. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Saya akan untuk minyak urapan. Buat rekan-rekan muda yang punya minyak, mari angkat minyaknya tinggi. Yang tidak bawa minyak, saudara bisa angkat tangan saudara. Mari kita doa sama-sama. Mari sama-sama kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan setiap tetes minyak urapan ini. Perintah Tuhan di gereja Tiberias mengembalikan kuasa minyak urapan. Yang pertama, minyak urapan memuliakan Allah, memuliakan manusia. Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Yang kedua, minyak urapan punya kuasa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan roh jahat. Markus 6:12-13. Yang ketiga, minyak urapan menghancurkan segala kutuk-kutuk. Yesaya 10 ayat 27. Yang keempat, minyak urapan menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Ibrani 1:9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan kudus yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak urapan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita akan mengakhiri ibadah malam hari ini. Mari kembali sama-sama kita mau tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah di malam hari ini. Kami sudah bersama-sama berkumpul memuji dan menyembah Tuhan. Kami sudah terima firman-Mu, menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, memberikan persembahan syukur. Dan kami sudah sampai di penghujung acara ibadah kami. Sebelum kami pulang, kami menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Pertama, kami berdoa untuk yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus memberkati senantiasa dengan kesehatan, umur panjang, hikmah surgawi Tuhan limpahkan. Bahkan Tuhan pakai lebih hari lagi di akhir zaman untuk menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati Gembala Sidang kami bersama keluarga besar, diberkati penuh kuasa, penuh kemuliaan. Terlebih juga besok di dalam ibadah hari Minggu di tempat ini Tiberias Garing Nias, sesi yang ketiga jam 10, di mana Gembala Sidang akan melayani. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Kami sungguh percaya bahwa firman Tuhan yang disampaikan sungguh menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu. Bahkan terima tubuh dan darah Tuhan Yesus, kami sungguh percaya ada kuasa mujizat yang tiada taranya yang Tuhan sediakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami, berkati Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama keluarga, diberkati di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, dimanapun langkah Tuhan jaga, Tuhan sertai dalam penyertaan Tuhan. Berkati juga Pendeta Argo Pariaji juga di dalam pelayanan, memimpin Bonus Youth Beloved Tiberias Square, juga disertai dengan tanda-tanda kuasa mujizat. Bahkan Tuhan pakai lebihan lagi di akhir zaman untuk menuai jiwa-jiwa, khususnya untuk pelayan di dalam anak-anak muda. Banyak dituai, banyak anak-anak muda datang bertobat kembali sama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga ucapkan berkat
Untuk semua rekan-rekan yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah KRK Muda Buanerges pada malam hari ini, berkati untuk Buanerges Worship, bahkan semua yang lain diberkati, Afarado, Fedo bersama dengan rekan-rekan semua lain diberkati Tuhan, bahkan semua juga untuk teman-teman Tiberias Choir yang melayani, bahkan juga semua tim event, bahkan semua sebagai usher, sebagai terima tamu, sebagai kolektan, bahkan greeter semua diberkati, bahkan baik media, bahkan semua soundman, semua yang melayani diberkati Tuhan, bahkan siapapun yang mengambil bagian di dalam pelayanan di malam hari ini, sore malam ini, semuanya pasti diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi setiap anak-anak muda yang sudah datang bersama-sama beribadah di tempat ini Tiberias Gading Nias, bahkan juga yang mengikuti ibadah lewat live streaming. Berkati setiap anak-anak muda dalam kehidupan masa depan mereka, baik yang sedang mencari pekerjaan bila Tuhan buka jalan di bulan ini mendapatkan pekerjaan terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan juga yang berdoa untuk lanjutan studi, akan lanjut ke kuliah, kami doa dalam nama Tuhan Yesus boleh mendapatkan kampus atau tempat kuliah terbaik yang the best yang Tuhan sediakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan juga yang sekolah, studi pendidikan, Tuhan berkati, berikan hikmat, bahkan pandai, cerdas, bahkan lebih dari teman-teman sekutu. Bahkan juga yang sedang bekerja, yang sudah bekerja, juga Tuhan berkati dalam pekerja dimanapun berada. Bila Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga ucapan berkat untuk Winner Camp 2025 Rise Up yang akan diadakan tanggal 2 sampai dengan 4 Juli di Taman Bukit Palem Resort. Tuhan Yesus memberkati ratusan anak-anak muda boleh hadir bersama-sama untuk boleh terima lawatan, mujizat, bahkan berkat Tuhan. Berkati juga untuk setiap anak-anak muda yang punya kerinduan untuk mengikuti ibadah Winner Camp 2025. Tuhan Yesus memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesempatan yang Tuhan beri, terlebih juga di masa-masa libur sekolah. Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak muda untuk bersama-sama bergabung dalam Winner Camp 2025 Rise Up tanggal 2 sampai dengan 4 Juli 2025. Dan doa kami juga semua panitia untuk seluruh persiapan semuanya sukses berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga doa dalam perjalanan pulang kami, baik berkendaraan pribadi kendaraan umum, Tuhan sertai dalam perjalanan, tidak celaka, tidak bahaya. Tuhan pimpin sertai kami sampai kami tiba ke tempat di mana kami tuju tanpa kekurangan suatu apapun. Setiap lembar pokok doa yang dituliskan oleh anak-anak kami bawa, kami angkat di hadapan-Mu. Di atas kayu salib Engkau berkata semua sudah selesai. Kami percaya sungguh setiap doa kami Tuhan sudah dengar, Tuhan sudah jawab. Dalam nama Tuhan Yesus, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami boleh datang dengan berkat Tuhan dan kami akan mengakhiri ibadah pada malam hari. Kami akan terima berkat dari Tuhan Yesus. Mari rekan-rekan muda, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Aminkan setiap doa ini. Percayalah setiap doa ini menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah masa mudamu, diberkatilah studi pendidikanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah setiap langkah hidupmu, diberkatilah keluar masukmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Tidak hanya kita berkumpul di bumi, tetapi sama-sama kita berkumpul dalam kerajaan surga sepanjang masa diam di dalam rumah Tuhan. Yang percaya bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Selamat bermalam minggu. Shalom Buanerges. You died for me. You took my sin. Nailed in grace. In your righteousness I stand. No longer I, but Christ lives in me. As you are, so am I in this world. You died for me. You took my shame. Nailed in grace. In your righteousness I stand. No longer I, but Christ lives in me. As you are, so am I in this world. You died for me. You took my shame. Nailed in